Daya terlintas di hatinya kapan ibuku mati. Ayo, karena merasa capek selama ini merawat ibunya. Hati-hati, kadang-kadang halus sekali yang demikian itu. Nggak sadar capek. Makanya ayo semuanya berpikir, ibunda ayahanda kita, kalau pengen bahagia, benahi urusanmu dengan orang tuamu. Makanya tolong menolong antara suami istri. Jangan sampai suamimu itu membantu ibunya tuh gak enak. Lah kita pengen seorang istri kalau lihat suaminya ngirim duit ke ibunya. Abang baru kirim duit ya? Iya ya. Berapa? 2,5 juta. Abang kirim 2,5 juta. Kenapa abang gak kasih tahu saya? Coba kasih tahu saya tambah biar jadi 5 juta. Oh ini baru istri bener tuh. Istri yang benar begitu malah dukung. Mungkin suami ngomong, dia tidak punya uang, saya tidak apa-apa, untuk ibu harus saya. Itu baru hebat, hidup menjadi berkah. Bahkan mungkin seorang suami istri kedatangan ibunya, ya kan, kedatangan ibunya ternyata apa? Menyiapkan suami istri makanan dan sebagainya, padahal nggak ada yang lainnya. Dipikir seolah ada, setelah ibunya makan, baru mereka manggil sisa-sisanya. Makanya dia dibuat ibunya. Ya, jangan ketahuan ibu kalau kita makan seperti ini. Iya, yang penting ibu senang. Bilang aja kita sudah makan. Kita makan dikit toh. Kalau ditanya ibu, kau sudah makan? Sudah. Padahal makannya sedikit biar nggak bohong. Hanya secuil. Setelah itu latih ibunya suami istri. Ada yang nuangin. Oh, itu ditekan. Ibu jangan. Kamu makan? Sudah, Umi. Sudah. Jadi ibunya makan dengan tenang. Setelah itu sisanya baru dimakan. Sebab kadang ada sekarang ini kalau kedatangan mertuanya seorang laki-laki, ini nyata ini, dia kan orang cukup, orang kaya, nggak suka aja dengan mertuanya. Ini gimana cintanya terbangun? Mertuanya kok dimusuhi. Jadi kalau kedatangan mertua, masya Allah. Ada juga seorang perempuan, kalau kedatangan mertuanya, kedatangan ipar-iparnya perempuan, padahal cukup rumahnya. Kalau sudah kedatangan iparnya, iparkan adik suaminya ya. Kedatangan iparnya, ibunya langsung dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Masya Allah. Kalau ada perempuan begitu, tolonglah. Kalau sudah tunangan, batalin deh. Kalau sudah jadi istri, dirawat, dibenerin deh. Manusia begitu tuh, itu repot hidup. Akan tapi kita ingin suami istri yang tolong menolong. Dan ketahuilah yang namanya berbakti adalah halus, durhaka, halus sekali, wahai hamba Allah. Kadang durhaka seorang tuh gak disadari, durhaka tiba-tiba durhaka. Basa-basi gak sah. Kayak tadi tuh anak perempuan mungkin jam-jam begini, jam begini itu di kamar main handphone. Zaman sekarang main handphone di kamar, ibunya di dapur nyuci piring. Tahu dia karena tadi banyak tamu jadi piringnya banyak banget. Dia tuh ngintip, piringnya masih tinggi, masuk lagi ke kamar. Sudah menjelang akhir, tinggal 2 piring, langsung anak gadis ini keluar. Aduh mama, baru nyuci piring, kenapa mama tidak ngasih tahu saya, biar saya nyuci piringnya. Ini basa-basi. Allah tahu ya Allah, sengsara itu manusia. Kalau memang anak punya bukti, dengar suara piring berbunyi di dapur jam begini, dia akan lompat. Ngapain ibuku jam begini ada di dapur? Tolong ini perhatikan masalah orang tua, penting banget sih. Tidak sadar bahwa sebab hancurnya kehidupan kita gara-gara sama orang tua gak benar. Kan Allah yang menyebutkan melalui lisan Rasulullah, dihukum di dunia sebelum di akhirat. Dihukum di dunia sebelum di akhirat. Nah inilah yang perlu kita sadari bahasanya. Ada pernah juga kisah kita hadirkan yang namanya berbakti dari hati, bukan basa-basi gak laku, basa-basi gak guna, pura-pura bakti gak ada artinya. Harus bakti dari hati, karena biarpun kita belum rela, tapi harus kita paksa kehendak. Itu ibundaku, ibuku jahat, nggak apa-apa, yang penting aku harus berbakti. Ada kisah pungkasan ini, nanti di bahan renungan untuk semuanya. Ada seorang ibu ini, Masya Allah, ibu hebat. Ditinggal suaminya meninggal dunia. Rupanya sukses mendidik anaknya, ibu. Punya anak 4 atau 5. Anaknya sekolah dari dokter, jadi ini sukses semuanya. Ibu kuat. Begitu semangat ibu tuh hampir tidak pernah sakit ini. Jadi kerja, cari uang untuk nyekolahkan anaknya sampai sukses. Dan juga ada peninggalan dari suaminya sehingga bisa
benar di dalam ngurusi anak-anaknya, sehingga betul anak-anak sukses. Yang kebetulan sekali anak-anaknya itu rumahnya satu kota, anggap saja kayak di Batam begini semuanya. Cuma ini kisahnya bukan di Batam, anggap saja kayak di kota Batam satu kota begini. Cuman rumahnya ada sana ini. Suatu ketika ibunya sakit. Biasanya kalau sakit itu dikasih jamu-jamu, jahe segala macam, itu sudah sembuh ibunya. Cuman saat itu ibunya sakit, nggak sembuh-sembuh. Sehingga semakin lemes, mau tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dan ibunya paling nggak sedang di rumah sakit. Cuman kata dokter, ibu harus opnam. Heboh. Nggak pernah opnam, ibunya suruh opnam. Dikasih kabar semuanya saudaranya yang berlima tuh kumpul di situ karena ibunya harus opnam. Sudah diambilkan kamar yang paling gede biar enak buat ibu. Ibunya di kamar, kemudian setelah itu abangnya yang tertua itu ngatur, adik, karena ibu opnam harus ada yang jaga dong di antara anak-anak ibu, di antara kita sebagai anak. Kita harus bikin jadwal dong. Jam ini siapa, hari ini siapa. Rupanya hampir kompak semua anaknya berkata, Mbak, nggak usah pakai jadwal dong, Mbak. Loh, terus gimana? Siapa yang jaga? Kita semuanya. Kita nggak pakai jadwal, kita akan kumpul di sini. Kata suaminya. Loh, terus kata abangnya, terus suamimu gimana? Saya sudah ngomong ke suami kok, nanti kalau perlu saya pulang aja sebentar, balik lagi. Pulang sebentar, balik lagi. Karena satu kota. Betul, itu malam pertama saat ibu berada di rumah sakit. 5 anaknya lengkap semuanya. Kayak kembali zaman dulu waktu anaknya masih kecil. Namanya rumah sakit kan tidak ada kasurnya. Jadi sang ibu di atas ranjang, kemudian di sini digelar tikar, anak-anaknya pada tidur di bawah begitu. Yang laki di bagian luar sana, yang perempuan di bawah ibunya, di bawah meja, di bawah ranjang rumah sakit itu. Ibunya sakit satu sisi, tapi senang lihatnya anaknya kumpul semuanya. Besok paginya sebagian pulang sebentar, ngurusi anunya, pulang balik lagi. 2 jam pulang balik lagi. Jadi nggak ada yang kosong. Setelah beberapa hari kemudian, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 10 hari lebih. Salah satu dari mereka, sang anak perempuan, memang anak perempuan yang paling cekatan, itu tiba-tiba datang ke dokter, nanyakan keadaan ibunya bagaimana. Kata dokter bahwa ibunya sudah sembuh, sudah membaik, dan boleh dibawa pulang. Betul dok, boleh dibawa pulang? Iya, karena ibumu sudah sehat, ngapain juga? Kata sang anak, tapi anaknya pun sudah jadi ibu-ibu tuh. Kata sang anak, senang bilang langsung, makasih dok. Tak taunya baru sampai pintu, sang dokter memanggil lagi, Bu, sebentar Bu. Ibunya ibu ini kayaknya harus selesaikan obat. Obatnya masih ada yang kurang selesai. Sayang dong impulsnya dicabut, nanti repot. Mending dituntaskan sekali, biar pulangnya besok aja Bu, jangan sekarang. Obatnya mau saya selesaikan sekarang, tuntas, nggak ada lagi obat. Besok pulang bisa bebas. Oh gitu ya? Ya nggak apa-apa. Berarti nggak jadi pulang hari ini, pulangnya besok. Sang anak perempuan tadi langsung datang ke kamar itu memberikan kabar gembira bahwa ibunya sudah sembuh. Ibunya sudah sembuh, besok bisa bawa pulang dan sebagainya. Wah senang, pulang semuanya. Dari ibunya sudah mendengar berita boleh pulang, langsung, iya bosan aku di rumah sakit, bosan. Begitu ibunya ngomong. Ya Umi besok pulang ya, bener ya. Iya. Bos senang semuanya. Dan setelah itu abangnya lagi-lagi ngomong, Dek, coba kamu bayangin. Berapa hari ibu di sini? Ada 10 hari, 13 hari lah bang. Coba kira-kira rumahnya kayak apa nanti? Oh iya sih. Rupanya pasti berantakan kamarnya. Jangan sampai ibu pulang sakit lagi. Berarti harus ada yang ngalah. Siapa yang pulang tuh bersihkan toilet, bersihkan kamar, ganti ke spray segala macam. Toleh begini. Kayaknya pada bingung saya. Pembantu aja pak. Enggak, kalau pembantu gak puas, takut ada yang kurang. Harus ada yang ngalah pulang. Tatonya ada satu yang angkat tangan, biar saya aja pulang. Yaitu yang datang ke dokter tadi itu. Sang anak dokter biar saja pulang. Nomor yang cekatan dia. Akhirnya pulang ke rumah duluan dia. Wah, mulai sampai di rumah bersihkan, ganti spray, kolam kamar mandinya dibersihin, dicuci segala macam. Begitu semangatnya dia mempersiapkan kedatangan ibundanya, sampai handphone dimatikan biar gak diganggu, sampai ketiduran. Malam tidur, pagi-pagi sudah bangun, anak nasi segala macam karena banyak orang datang nanti. Dia sudah menyiapkan bersih semua, siap semuanya. Sampai jam 8, jam 9 begitu, jam 9 menjelang jam 10 dia nunggu kok ada kabar dari saudara-saudaranya kapan pulangnya, jadi pulang atau tidak, kan gitu. Akhirnya dicari handphonenya kok ada bunyi-bunyi. Rupanya setelah dipegang handphonenya dimatikan.
Dia lupa kalau tadi malam dimatikan, akhirnya handphone dibuka, dinyalakan begitu. Ternyata banyak WhatsApp yang masuk dari adik-adiknya, dari abangnya tadi. Belum sempat membaca WhatsApp, tiba-tiba ambulan sudah masuk. Ambulan masuk, kaget dia, dibanting itu handphone, ditaruh ambulan. Kenapa dia takut? Kenapa kau pakai ambulan? Bukankah abang punya mobil? Semuanya punya mobil, kenapa pakai ambulan? Jangan-jangan ibu wah tambah gelisah dia. Akhirnya betul ambulan berhenti, tiba-tiba keluar adiknya, keluar abangnya, keluar adiknya. Yang berempat itu keluar, kemudian ada orang satu lagi. Susternya, perawatnya. Setelah itu apa? Ibunya bisa berjalan berdiri lebih cantik dari sebelumnya. Sambil tersenyum, nah, kaget dia, abang, bikin kaget aja, kenapa harus pakai ambulan? Bikin deg-degan saja, kenapa harus pakai ambulan? Iya tadi sebetulnya mau pakai mobil abang, cuman katanya adik-adik kalau pakai mobil abang nggak sempit, nggak bisa ikut semuanya. Kita nyewa aja ambulan, katanya ambulan gede itu kita bisa duduk di situ beriung bareng-bareng. Rumahnya gitu dong. Nah, inilah model anak-anak yang baik semuanya. Cuman Allah Maha tahu yang di hati anak-anak ini. Allah Maha tahu yang di hati mereka. Allah Maha tahu sang anak perempuan kenapa pergi ke dokter tadi nanyakan berapa sudah sehat atau belum. Allah Maha tahu apa yang diomongkan. Allah Maha tahu kenapa dia ngambil bilik pulang duluan. Allah Maha tahu kenapa dia matikan handphonenya. Allah Maha tahu di saat dia pergi ke dokter itu bukan sekedar tanya kabar ibunya. Dia juga bertanya kira-kira biayanya berapa. Setelah tahu berapa biayanya, kemudian dia pilih pulang, dia dimatikan handphonenya. Sebetulnya dia menghindar dari dimintai sumbangan keluarkan ibunya dari rumah sakit. Ayo, halus itu durhaka halus. Makanya saya sampaikan kalau ibumu sakit, ayahmu sakit, jangan menjadi orang lari. Jadikan aku yang pertama, aku ngurusi ibuku. Biarpun Anda tidak mampu, biar saya dahulu. Saya dahulu rebutan kalau perlu. Jangan ada yang lari sedikit pun, hati-hati. Kalau Anda lari-lari dari berkah. Kalau Anda lari dari kenikmatan. Kalau Anda lari dari kebahagiaan. Ibumu. Nah ini ada model. Dia tuh matikan handphone biar dia ditagih nanti. Dia milih pulang duluan, biar gak musyawarah berapa biayanya. Jangan pura-pura gak tahu dia, padahal kan harus bayar di rumah sakit. Ada model begitu ya, durhaka halus tidak akan bahagia orang semacam itu. Makanya tolonglah, ayo, tolong menolong ya dengan suami. Jangan sampai kita durhaka halus. Makanya jangan kalau dengan saudara rebutan, misalnya kita di kota, di tempat yang jauh, di rantau, ibu kita di kampung sakit, langsung tolak, dek, mohon maaf dek, jatah abang ya, ibu kan sakit, jatah abang lo ya. Jatah apa bang? Jatah pembayaran rumah sakit biar abang ya dek ya, karena abang nggak bisa pulang, tolong kalau izinkan jangan ada yang bayar, biar abang saja bayari. Rebutan, nggak ada abang, saya pengen. Rebutan bikin bayar, itu baru hebat anak-anak begitu. Ini Allah surga semuanya. Dan sampai nanti naudzubillah, panjang ceritanya sampai ke bawah. Kalau sudah hati jelek, busuk, berantem, rebut waris segala macam, itu kan model ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Baik, ayo pandang ibunda dengan penuh kasih. Jangan ngangkat suara. Jangan berani ngangkat suara. Yang biasa ngangkat suara tobat, Allah Maha tahu ya. Biarpun kamar ini kadang-kadang orang model berbaktinya di depan orang karena dia seorang direktur sebuah perusahaan atau dia seorang ini. Kalau di depan orang tuh sama ibunya begini sampai di rumah. Kasarnya setengah hati. Waduh. Sebab dia adalah mungkin sering hadir pengajian, makanya kalau kelihatan ibunya dengan ibunya di pengajian, kayaknya ibunya dibawa dibonceng sampai di rumah dibentak-bentak ibunya. Hati-hati, gak akan bahagia kalau hidupmu seperti itu. Cukup ya, insya Allah hari ini kita akan damai dengan ibunda kita, dengan ayahanda kita ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berbakti, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Jangan sampai anak kita durhaka, tapi ingat kalau kita seorang anak, kalau kita durhaka pada orang tua, jangan-jangan nanti anak kita jadikan anak durhaka kepada kita. Biru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau engkau berbakti pada ayah ibundamu, maka anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Hai hamba Allah, gak usah nengok-nengok orang lain ya, urusan dirimu sendiri. Urusi dirimu, jangan nengok itu buya, itu adik saya, itu paman saya. Bukan urusan adik dan paman, urusanmu dengan ibumu seperti apa, urusanmu dengan ayahmu seperti apa. Jangan ngurusi urusan orang, urusanmu, aku.
Jangan sibuk ngurusin, oh itu jahat banget sama bapak ibunya. Jangan urusi dia, urusan dirimu. Ini saja insya Allah. Ini adalah salah satu daripada orang yang ada di dunia ini yang kita harus baik kepada beliaunya. Belum lagi nanti langsung turun ke pembantu. Lo pembantu lo ya, ini punya akhlak mulia. Kalau kita singgung saja dengan pembantu, bagaimana manusia yang ahli surga? Pembantumu adalah pembantu, bukan sekedar pembantu. Bisa jadi dia adalah lebih dulu masuk surga dari kita. Kadang kita merendahkan pembantu kayak binatang. Hidup kita ini hidup dengan akhlak. Hidup kita hidup dengan kemuliaan. Pembantu, iya sudah kau gaji tapi tidak cukup gaji. Kau harus beri senyum dia, kau beri terima kasih. Apa sih salahnya kalau tiba-tiba Anda merintahkan bantu di belakang, buatin kopi. Setelah buatin kopi, apa sih salahnya kalau kita mengatakan terima kasih, mohon maaf. Apa sih salahnya berlemah lembut? Kenapa kok koyok setengah setan? Ambil sana. Ada. Kita perlu berbuat akhlak mulia, itu penting. Kalau sudah bisa baik dan bantu di rumah kita dengan yang sudah gampang. Masih luas nanti kalau ini yang harus kita benahi urusan dengan serius. Urusan dengan orang serius, dengan ibunda, dengan ayahanda, dengan saudara, dengan suami istri. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas suami istri yang benar. Agar baik rumah tangga harus indah, rumah tangga berantem terus. Gak bisa dong, indah dong, bahagia suami istri. Insya Allah nanti pada waktunya. Sampai di sini saja. Ayo ibundamu, ayahandamu. Wallahu a'lam bissawab.